Gara-gara ini justru jadi paham. Kalau zaman dulu ada fisiknya, ada CD, ada apa yang mereka masih bisa dapat mekanikalnya yang jelas gitu. Kalau sekarang kan semuanya udah streaming. Nah dari hal-hal kayak gini kita bisa support musik kita gitu loh. Tapi memang kalau ada yang berat-berat diinikan aja gitu supaya pemerintah juga dalam membuat aturan LMK dalam hal ini bisa merumuskan lagi hal-hal yang terbaik, nggak memberatkan masyarakat. Mereka juga mau support. Tapi kalau bayar-bayar ini memang itu udah bagian dari aturan gitu. Bang Jod, mungkin pesannya sedikit aja nih atau himbauan sedikit kepada para pelaku usaha dan teman-teman yang saat ini mungkin lagi takut nih untuk membawakan lagu atau memutar lagu-lagu Indonesia di tempat usaha yang mereka. jelas secara undang-undang kita bilang nggak usah takut bawa lagu Indonesia. Ya, karena memang itu secara undang-undang penyanyi itu hanya membawakan lagu. Yang urus tuh penyelenggara. Jadi antara penyelenggara misalnya di kafe, penyelenggara dan penyanyi harus ngobrol. Itu artinya mungkin penyelenggaranya yang aduh gua berat nih, akhirnya penyanyi katanya dipotong fee-nya kan kalau penyanyi reguler kadang-kadang. Nah ini yang nggak boleh, harus penyelenggara juga harus sadar gitu loh kalau memang itu bagiannya pencipta gitu loh. Tapi bisa dikalkulasi kok. Kalau memberatkan harusnya sih tidak memberatkan ya. Kalau memberatkan ini memang harus juga sama-sama disuarakan. Jadi kalau menurut aku jangan takut, nyanyikan aja lagu-lagu Indonesia, tapi ingat harus tahu aturannya. Jangan misalnya warteg nanti ada yang muter ini bilang bayar, nggak ada gitu loh. Ada usaha-usaha yang terkena, ada yang enggak gitu loh. Jadi yang di ini tuh kan kayak misal Horeca itu hotel, karaoke, kafe, klub, itu kan memang yang memakai musik sebagai ini utama usaha mereka, ya wajar lah. Istilahnya mereka membagi itu untuk para pencipta. Gitu. Tapi banyak penyanyi dan pencipta itu kan saling senggol ya, ibaratnya kayak Mas Ariel dengan Mas Ahmad Dhani juga saling senggol, terus Mas Judika kan sempat juga ya nggak apa-apa lah, ini kan aku penyanyi juga, jadi menurut aku senggol-senggolan hal kayak gini tuh bagian dari perjuangan untuk diskusi. Mungkin ya agak keras diskusinya, tapi kalau aku lebih ngelihat solusinya, makanya aku nggak mau hal-hal yang negatifnya yang dibesarkan. Tapi selama ini kan kita ngomongin hak-hak pencipta. Ya sekarang kita udah mulai terbuka, tujuannya ke sana aja. Kita membuat regulasi supaya semuanya tuh paham regulasi dan kita punya kepastian hukum untuk menjalankan pekerjaan kita. Jadi persepsi ini akan sekarang yang berbenturan. Kalau yang sebelah sana bilang begini persepsinya, makanya kita minta ke MK terus revisi undang-undang. Nanti di revisi ini tidak ada lagi pasal-pasal atau kalimat yang ambigu, supaya jelas ini berapa kalau hotel memakai, jumlahnya berapa, kalau nggak pakai bangku berapa, ini berapa. Kan ada tuh yang kalau klub misalnya dari luas ya kan ya. Dihitung. Aku juga nggak terlalu paham, tapi gara-gara ini justru jadi paham gitu loh. Jadi karena kalau udah paham nanti kan udah bisa hitung usahanya. Oh banyak sama seperti event, seperti misalnya wedding kan, yang wedding tuh bayar semua, ada vendor, dekorasi. Karena udah tahu kayak gitu kan nggak komplain sebenarnya. Cuman karena nggak tahu masih merasa bisa harusnya kan nggak bayar. Jadi merasa belum merata gitu aturannya. Jadi penting untuk pemerintah, kita juga stakeholders untuk terus menyuarakan aturan yang jelas, rules yang jelas, dan juga tarif yang terbaik buat masyarakat Indonesia atau pelaku usaha. Setuju, Mas. Tapi Judika masih takut nggak untuk bawain lagu-lagu kayak Dewa, lagu siapa gitu? Enggak, aku nggak takut karena memang secara undang-undang tidak masalah, tapi aku menjaga aja. Artinya buat teman-teman yang masih merasa lagunya berat untuk dinyanyikan, aku menghormati aja. Walaupun misalnya secara undang-undang ke bawah juga aku nggak bermasalah, tapi aku nggak ini dulu supaya aturannya jelas dulu. Jadi kalau misalnya dia keberatan lagunya ke bawah, ya cuman susah kan, harusnya diumumkan aja. Orang-orang yang misalnya keberatan lagunya dibawakan gitu kan, dan keluar dari LMK dan punya lembaganya juga untuk kita tahu mana lagu-lagu yang tidak diizinkan gitu. Tapi kan nggak ada, jadi susah. Kita ikut regulasi aja lah. Karena negara ini negara hukum ya, kayak sekarang apa-apa kan disomasi di ini, ya udah. Kalau ada aturan yang jelas kan kita juga berdasarkan aturan yang. Nah, info nih Bang Jod ini kan sekarang lagi fokus untuk renovasi rumah nih katanya.